Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Diperjelaskan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Kompleks Masjid Darussalam Sangatta, Kutai Timur. Suada 91,1 FM Radio Informasi dan Inspirasi Keluarga. Alhamdulillah sahabat-sahabat, hari ini edisi Jumat 23 Sya'ban 1441 Hijriah dan bertepatan dengan tanggal 17 April 2020. Sahabat siar Anda Bang Darda kembali dapat menyapa sahabat di ruang dengar masing-masing. Baik sahabat, kita awali jumpa kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabarnya sahabatku semua? Semoga senantiasa sehat, selalu berbahagia dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya sahabatku semua? Ya, Sangatta lagi-lagi cuaca tidak menentu ya sahabat-sahabat, kadang panas banget, terus tiba-tiba hujan. Begitulah Sangatta. Ya, semoga apapun itu cuacanya memberikan kenikmatan kepada kita dalam menjalani hidup kita saat ini. Dan tentunya di musim wabah saat ini kita tetap menatap masa depan dengan optimis, percaya diri, dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang sudah tanggal 23 Sya'ban sahabat-sahabat, artinya lebih kurang 7 hari lagi, 1 minggu kita sudah memasuki bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Ya, sahabat-sahabat, sore hari ini yang pendapat Bang Darda akan berbagi dengan sahabat tentang bukan zona merah, apakah wajib Jumatan? Nah, kadang muncul pertanyaan ya sahabat-sahabat ketika kita sudah mengetahui fatwa MUI kemarin misalnya, bagaimana di sana dikatakan ketika suatu wilayah atau daerah sudah memasuki zona merah maka tidak wajib Jumatan ya. Diganti saja dengan sholat zuhur di rumah, bahkan sholat berjamaah, sholat 5 waktu tidak di masjid tapi di rumah saja. Nah, ada pertanyaan, di tempatku sepertinya belum zona merah deh. Nah, apakah dengan bukannya zona merah itu kita harus Jumatan? Karena kadang muncul lagi pertanyaan berikutnya, wow, kalau saya harus Jumatan di masjid gimana ya, ada rasa was-was juga begitu ya, karena memang kita tidak bisa menjamin atau tidak bisa memastikan kondisi orang saat itu yang ikut Jumatan seperti apa ya sahabat-sahabat. Bagaimana mungkin orang dari luar datang ke situ ya, pokoknya dipenuhi dengan was-was tidak tenang. Nah, Bang Darda ambil sumbernya dari rumahfikih.com, asuhan Ustadz Ahmad Sarwat LCMA. Jadi ada pertanyaan dari sahabat kita nih kepada Ustadz Sarwat di situs rumahfikih.com. Ustadz, komplek perumahan saya ternyata belum masuk ke zona merah. Karena itu banyak masjid pada bikin Jumatan. Saya sih tidak Jumatan, tapi kok saya dengar banyak masjid yang menyelenggarakan Jumatan. Lah, ini bagaimana ya? Apa saya kena dosa kalau tidak ikut Jumatan? Nah, mungkin ini bisa mewakili pertanyaan semua kita ya, termasuk yang ada di Sangatta, sahabat-sahabat. Jawaban dari Ustadz Ahmad Sarwat LC begini sahabat-sahabat. Memang adanya pembagian zona merah dan tidak merah sering bikin kita pusing. Apalagi bila daerah yang tidak zona merah itu sebenarnya masih dekat dengan zona merah, di mana pergerakan manusia keluar masuk zona merah itu ke zona tidak merah tidak bisa dihalangi. Bisa saja daerah Anda bukan zona merah, tapi bagaimana dengan pergerakan manusia? Apakah benar-benar ditutup secara total? Ataukah masih banyak orang-orang mungkin keluar masuk? Karena hanya ditutup pakai portal pada jam-jam tertentu, seperti yang kita banyak saksikan di banyak kompleks perumahan. Beberapa kompleks perumahan saya perhatikan memang sudah menutup pintu gerbang masuk dengan portal, lalu dijaga oleh sekian banyak satpam termasuk warga, ya. Tidak boleh ada yang masuk selain penghuni. Kalau penghuni boleh keluar masuk kompleks. Saya terus bertanya dalam hati, lalu apa jaminannya bahwa si penghuni yang keluar masuk kompleks tidak berinteraksi dengan orang yang membaca virus, lalu masuk kompleks dan menulari? Jadi zona merah atau tidak merah itu tidak lantas jadi bisa bebas seenaknya juga. Nah, bagaimana dengan masjid yang mengadakan Jumatan? Daerah Anda yang bukan zona merah tapi masih dimungkinkan aliran pergerakan manusia itu sebenarnya sangat beresiko.
kalau masih mengadakan kumpul-kumpul, termasuk juga Jumatan. Lebih-lebih kalau masih belum terlalu jauh jaraknya dengan zona mereka, ya. Jadi zona kita tidak merah tapi sebelahnya merah. Nah, itu beresiko lagi. Yang jadi masalah apakah setiap jamaah yang masuk halaman masjid sudah diperiksa satu persatu dengan teliti dan tim dokter yang resmi? Apakah sudah dites swab dan dipastikan tidak menjadi pembawa virus? Jadi apa jaminannya? Apakah yakin semua jamaah pasti steril? Kalaupun pengurus masjid masih mau nekat juga bikin Jumatan, saya hanya bisa memberikan syarat-syarat berikut ini. Nah, jadi kalau masjid tetap mau memutuskan Jumatan, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi ya sahabat sewadah. Pertanyaannya, apakah bisa memenuhi persyaratan ini? Yang pertama, pastikan di pintu halaman masjid seluruh jamaah yang masuk sudah dites secara serius dan semua dipastikan sudah diproses desinfektan. Kedua, untuk menghindari resiko yang bisa saja terjadi, pastikan tidak boleh ada yang masuk masjid kecuali berseragam lengkap APD. Nah, ya seperti tim dokter di rumah sakit itu. Bukan sekedar pakai masker, termasuk imam dan khotibnya. Yang ketiga, pastikan jarak jamaah di dalam masjid itu 1,5 meter. Kalau sudah penuh, masjid tidak lagi menampung, maka pintu ditutup. Yang keempat, begitu selesai, semua jamaah dimandikan pakai sabun satu persatu, lengkap dengan pakaian yang mereka kenakan, juga dicuci pakai sabun, atau dengan menggunakan desinfektan. Intinya, harus dipastikan masuk dalam keadaan steril, dan keluar pun dalam keadaan steril juga. Kalau pengurus masjid merasa sulit untuk memenuhi syarat-syarat yang saya pribadi ajukan di atas ya, yang diajukan Ustadz Ahmad Sarwat nih, maka jangan selenggarakan Jumatan. Bukankah para ulama sudah bikin fatwa panjang lebar tentang tidak usah berjamaah atau Jumatan? Sudah diberikan keringanan boleh tidak Jumatan. Lalu kenapa masih mau ambil resiko juga? Nah, jadi kesimpulannya, kita tetap menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang sekiranya menimbulkan resiko menulari dan ketularan. Jumatan dan sholat berjamaah sebaiknya ditunda dulu saja sampai nanti diberikan pengumuman resmi bahwa sudah boleh dan aman. Insya Allah kita akan jumatan lagi seperti biasa. Nah ya sahabat sahabat, Allahu a'lam bishawab. Ahmad Sarwat LCMA. Nah jadi sahabat sahabat, Bang Dadan sangat sepakat sekali dengan Ustadz Ahmad Sarwat LCMA di rumahfikir.com ini yang mengatakan sabar saja dulu. Toh kita melakukan ini bukan atas dasar pendapat pribadi kita, tapi kita mengikuti ulama kita yang memang kompeten di bidang tersebut. Ya kalau dibandingkan dengan mereka, kita ini nggak ada apa-apanya sekali lagi ya. Bukan berarti kita merendahkan diri kita, tapi memang kita ya, nyata mengakui bahwa ya siapa sih kita? Mereka saja menyarankan untuk ya udah ikutin saran dari ulama untuk tidak Jumatan dulu dan sholat di rumah saja. Lantas mengapa kita masih ngeyel? Begitu ya sahabat saudara. Baik sahabat saudara, itu pembahasan tentang masih di zona merah apakah wajib Jumatan. Tetap stay tune di 91,1 FM Radio Informasi dan Inspirasi Keluarga.